Makanya kenapa hari ini Grow itu kerjasama dengan chef, jadi profesional kayak 5-star hotel chef untuk bikin menu makanan. Pewarna makanan itu saya tidak bilang itu nggak boleh ya, memang ada dalam kadar tertentu itu, bahkan di Bepom masih boleh menggunakan pewarna makanan yang tidak natural sekalipun, tapi kadarnya rendah. Kenapa hari ini kita jualan makanan bayi, kita bukan jualan makanan lain? Misalnya nih takaran nih, oh anak umur sekian harus makannya 100 mili. Kayaknya harapannya tuh dia makan 100 mili, pagi siang malam 100 mili, tiap hari 100 mili. Padahal Halo, welcome to Brand Story bersama saya Ica. Di sini kita akan membahas tentang bisnis insight bersama inspiring person. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang business owner yang cantik, mom 2 anak. Dan di sini sudah ada Mom Jessica Martin. Halo Kak baik Jessica. ya, thank you udah diajak ke sini. Ya, kita juga terima kasih banyak udah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di Paninti Podcast yang ini. Pleasure. Nah, mungkin yang masih belum tahu nih, Kak Jessica Martin ini adalah seorang yang kalau dibilang sosok di balik salah satu brand yang lagi dicari, yang lagi viral nih sekarang. Amin. Oke. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu dan pengen kenalan sama Kak Jessica. Please introduce yourself. Halo, nama aku Jessica Martin. Aku CEO dan co-founder dari Grow, brand makanan bayi yang ya mudah-mudahan membantu banyak ibu-ibu di Indonesia. Oke, thank you. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Ya. Nah, sekarang kita mau sedikit bercerita tentang Grow ya, Boleh, Kak Jessica. boleh. Ya. Kak Jessica, gimana sih awal mula untuk memulai bisnis Grow ini? Oke, jadi selain title sebagai founder ya, sebetulnya pekerjaan utama saya itu ibu. Iya, Ibu dari 2 orang anak. Saya punya yang pertama usia 5 tahun, yang kedua usia 1 tahun. Nah, Grow sendiri ini usia 4 tahun. Gitu. Jadi kurang lebih secara timeline mungkin bisa ditebak ya, awalnya itu karena punya anak. Punya gitu anak dulu ya? Tahun 2019 waktu itu saya jadi ibu, kemudian di awal 2020, tepat sebelum COVID, kalau nggak salah bulan Februari itu anakku mulai makan. Nah, pada saat mulai makan ini, aku sadar ketika mencari opsi yang praktis gitu ya untuk makanan anak tuh kok terbatas sekali gitu pilihannya. Apalagi waktu itu aku juga masih bekerja dan WFO ya, jadi kita tiap hari kan ngantor, pagi ngantor pulang udah malam. Oh, berarti gitu ya. Kak Jessica dulunya seorang pekerja juga ya? Betul, aku masih kerja kantoran di perusahaan yang sebelumnya. Jadi akhirnya karena tantangan dan pain point yang dialamin pribadi itu yang awalnya mencetuskan ide untuk kayaknya nggak mungkin deh hanya aku aja yang ngerasain nih kesulitan ini gitu. Gimana ya kita bikin produk apa ya? Nah, makanya di awal itu mulanya Grow itu adalah penyedia catering makanan bayi. Kita pure catering ya dulu ya gitu, catering. Karena memang yang aku cari pada saat itu adalah bagaimana supaya aku nggak perlu masak. Gitu. Gimana ya kalau ibu-ibu yang nggak punya waktu atau nggak bisa, aku tuh nggak bisa masak orangnya by the way, kurang jago ya, boleh tanya suamiku ya, dia masih bilang iya gitu. Tapi jadi ada tantangan seperti itu, tapi kita juga pengen kasih yang terbaik gitu kan. Makanan memang ada makanan yang instan, yang praktis, tapi kalau untuk sehari-hari kan sepertinya kan nggak mungkin gitu ya, itu hanya untuk waktu-waktu tertentu gitu. Jadi opsi yang untuk sehari-hari itu nggak ada. Akhirnya tercetuslah ide, tapi memang membangun Grow ini aku nggak sendiri ya Mbak Ica. Jadi ada tim, aku pun ada co-founder, kebetulan kami bertiga, co-founder perempuan semua. Perempuan semua, itu ibu-ibu semua udah jadi waktu ibu itu semua. waktu mulai hanya saya. Hanya saya yang jadi ibu, yang 2 belum, waktu itu masih mencari jodoh. Sekarang udah. Tapi saya waktu itu mencari partner yang ngerti makanan. Jadi salah satu founder dari Grow, teman baik sejak kuliah itu, dia adalah food scientist. Food scientist. Kak Jessica sendiri background pendidikannya juga food Kalau scientist? aku sekolahnya ekonomi. Ekonomi, begitu. Makanya aku yang jualan. Tapi partnerku yang food scientist in the team, dan kita juga partner dengan dokter anak, dokter spesialis anak. Kami juga punya dietitian, registered nutritionist yang memang part of the team. Jadi ini bukan ide dari satu orang lah gitu. Walaupun memang awalnya ya datang idenya, tapi kita garap bersama-sama. Gitu. Jadi ada 3 orang ya ternyata founder dari Grow. Dan menariknya tuh
berdasarkan pengalaman ya Kak. Berarti dari anak pertama dong ya, udah kalau 5 Pertama, tahun betul. berarti grow 4 tahun. Iya. Oke, berarti anak kedua udah terbantu lah istilahnya Betul. dengan ini ya. Betul. Oke. Waktu itu sebenarnya waktu anak pertamaku usia, berarti kita launching tuh anak pertamaku usia 1 tahun. Iya, 1 Nah, tahun jadi berarti. memang masih MPASI juga waktu itu, jadi masih makan bubur yang lebih agak kasar yang udah menuju nasi tim gitu ya. Jadi tetap sih terbantu gitu. Sampai sekarang pun anakku yang besar ya lebih makan snacknya atau Iya, finger iya, foodnya gitu kan. Kalau untuk anakku yang nomor 2 makannya banyakan yang ini ya, yang bubur siap saji kayak gitu. Oke. Nah, untuk nama Grow sendiri itu Ya. ada arti tersendiri nggak sih Kak? Ada. Jadi grow itu kita ambil dari kata grow dalam bahasa Inggris. Grow Bertumbuh. Oke. Ya. Jadi ada 2 maknanya. Pertama, memang secara perusahaan fokus kami dan misi kami adalah membantu pertumbuhan keluarga Oke. ya kan, di Indonesia melalui anak-anaknya gitu. Yang kedua, ini juga bermakna harapan kami terhadap perusahaannya gitu kan. Gimana perusahaannya bisa terus bertumbuh gitu kan. Jadi namanya ini benar-benar menggambarkan produknya iya, menggambarkan harapan dan cita-cita perusahaannya juga. Gitu. Tapi sekarang sih terlihat sih ya kalau Grow Amin. memang membantu, apalagi terutama ibu-ibu pekerja yang nggak bisa nyiapin makanan Iya, untuk MPASI. Jadi doa ya, Makasih, ya. namanya adalah doa gitu ya. Ya, Iya, Grow iya. tumbuh ya kayak. Oke. Nah, untuk produk pertama itu boleh di-spill nggak apa Kak? Jadi produk pertama Iya, itu dulu kita mulai awal. catering. Oh, yang catering di awal, tadi, betul. makanannya itu ya? Catering, makanan Boleh tahu. baby, bentuknya itu memang pre-order ya. Kalau catering kan kita pre-order untuk paket misalnya mau 3 hari atau seminggu atau sebulan. Itu memang produknya masih ada sampai saat ini. Bisa di-order di online masalah channel. itu boleh tahu nggak apa? Boleh disebutin nggak gitu? Namanya kita sebutnya meal subscription. Meal subscription. Jadi ada paket langganan bisa seminggu, bisa sebulan gitu kan. Produk ini waktu itu memang cocok banget untuk ibu-ibu yang memang tiap hari di rumah, istilahnya nggak banyak mobilitas, mungkin anak nggak keluar, apalagi pada saat COVID ya. Betul, betul. Kan tiap hari di rumah, jadi tiap pagi itu kami kirimkan makanan ke alamat rumah. Alamatnya. Kemudian untuk makan sehari gitu kan. Nanti besok dikirim lagi yang baru seperti itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita makin melakukan inovasi, ada produk-produk lain juga gitu ya. Nah, dengan catering ini memang jangkauannya bisa Lebih dibilang kecil lebih ya? terbatas gitu kan, Terbatas. karena produknya fresh, tidak pakai pengawet, Benar. jadi benar-benar radiusnya itu terbatas. Nah, dari situlah akhirnya kita coba pikir lagi gimana ya supaya produknya Grow bisa menjangkau lebih banyak ibu, tapi bentuk delivery-nya seperti apa gitu. Makanya kenapa kita banyak produk yang cooking ya, cooking essential untuk ibu-ibu yang mau mungkin pengen belajar masak atau kurang bisa masak seperti saya, jadi bisa terbantu gitu di rumah. Oke, kalau untuk produk terbaru nih Kak, yang baru-baru launching mungkin ya? Salah satu ya mungkin yang baru dan cukup pricing itu adalah rice mix nih, kebetulan ada satu. Oh, ada ya? Ada satu di sini. Memang rice mix ini ada beberapa varian rasa, ada 4 varian rasa dan ada ukuran yang besar, ini kan ukuran yang full size ya. Ada juga ukuran yang kecil yang travel itu 30 gram dan gampang kalau dibawa gitu ya. Memang ibu-ibu ini luar biasa ya kalau buat anak tuh pengorbanannya dan usahanya tuh all out ya. Kadang kita lagi travel pun kita bawa slow cooker gitu ya, kita bawa alat masak gitu kan. Aku pun maksudnya mengalami itu gitu, melewati itu, dan produk ini ya kita buat untuk mempermudah ketika ibu-ibu sedang travel gitu ya. Apalagi mau bentar lagi mau pulang kamu atau mudik Betul, atau ini ya. betul. Karena ini rice mix ini dia berasnya itu tidak perlu dicuci, jadi sudah pre-wash dan udah tinggal langsung dituang, dan ini kan udah ada tambahan proteinnya, udah ada tambahan sayurnya gitu ya. Jadi tinggal dicampur air dan dimasak. Gitu. Jadi itu sangat praktis banget kalau memang lagi travel, kalau memang mau ditambah lauk bisa gitu ya untuk melengkapi lagi, atau kalau enggak udah ada campurannya juga. Jadi ini akan menjadi inilah penolong ya, mudah-mudahan gitu ya. Iya, karena memang banyak banget pertanyaan kayak gimana ya kalau bisa melakukan perjalanan itu biar aman, biar kalau bawa frozen kan agak ribet ya kayak. Oke, berarti udah ada Grow sekarang berkemasan berarti ya. Sebenarnya balik lagi sih ke preferensi ya. Memang ada ibu yang condongnya lebih ke masak, makanya kita punya opsi yang cooking. Tapi produk yang frozen, untuk carry produk frozen tuh sebetulnya
plus minusnya itu adalah kalau untuk hari ini mungkin banyak ya, udah banyak seperti thermal bag gitu ya, ada ice gel gitu. Jadi sebetulnya udah banyak nih yang mendukung gitu loh untuk bisa bawa frozen. Itu sebenarnya mirip dengan handlingnya, itu mirip sekali dengan handling ASI perah gitu. Jadi harus tetap di dalam kondisi beku, ada ice gel, maksimal di perjalanan 8 jam seperti itu kurang lebih. Jadi sebetulnya balik lagi kalau dibilang ribet atau enggak, memang hebatnya ibu-ibu itu kalau buat anak ribet pun dilakukan, asalkan yang terbaik gitu, gitu kan. Oke. Nah, kita lihat kan banyak banget nih Kak varian-varian dari Grow ya, banyak banget rasa-rasanya. Apalagi tuh kayak orang dewasa kayak akan suka gitu. Iya betul. Nah, dari mana sih Kak Jessica inspirasi untuk kalian ini? Jadi banyak sih ide varian itu bisa datang dari banyak tempat. Yang pasti bukan hanya dari saya sendiri gitu ya. Dari tim internal, bisa ada dari tim juga, sama yang satu lagi itu yang sering tuh dari customer. Dari customer ya? Tuh, customer tuh nanti nanya, kok nggak ada produk yang kayak gini sih gitu. Kok nggak ada yang rasa ini sih gitu. Jadi memang customer kita itu cukup luar biasa ya, apalagi dengan hari ini adanya sosial media. Kita juga memang Grow itu sendiri suka punya relationship dengan customer, makanya kenapa kita aktif di sosial media. Customer service kita juga ada hotline yang 24 jam gitu, dan itu menjadi channel kita untuk bisa terima feedback. Kita bisa cepat memperbaiki, melakukan inovasi itu bisa cepat gitu ya. Nah itu yang kita suka, jadi ide itu percaya nggak percaya banyak kan itu dari customer. Kok nggak ada ini, kok nggak ada itu gitu. Dan biasanya ya kita ketika tentunya nggak semua ide bisa langsung kita eksekusi gitu kan ya, pasti akhirnya kita cek lagi mana yang memang kita ada kemampuan untuk produksi, apakah benar yang dicari ini di market itu belum ada yang ideal gitu kan, ada nggak yang bisa Grow tawarkan sebagai pembeda seperti itu. Kalau memang ada ya pasti kita langsung gerak gitu kan. Ada nggak sih Kak kayak misalnya komen atau dari customer itu yang sampai sekarang tuh membuat Kak Jessica tuh masih berkesan gitu? Oh, waduh banyak. Banyak ya? Biasanya namanya kan kita menjalani bisnis pasti ada ups and down ya. Yang menjadi sumber semangat itu ya biasanya dari ngeliatin feedback customer gitu kan ya. Maksudnya hari ini kan kebetulan aku juga banyak dibantu oleh tim gitu ya. Kalau di awal dulu kan memang aku juga terjun bales misalnya IG, bales WA gitu pastilah ya, semuanya kan membantu kalau di awal. Nah kalau sekarang kita punya tim yang lebih lengkap gitu ya, supaya pelayanannya bisa lebih bagus. Nah aku tuh masih sering suka gitu kadang-kadang pengen baca gitu feedback dari customer tuh kayak apa gitu. Ini aku ingat beberapa ini yang awal-awal banget ya, yang memang dulu aku handle langsung, jadi aku inget banget gitu. Itu ada mama yang mamanya ini dokter. Jadi beliau itu adalah dokter, ya kita tahu dokter spesialis, jadi dia praktek di rumah sakit dan sangat sibuk. Punya anak, saya lupa kembar 2 apa kembar 3. Kalau nggak salah sih triplet deh. Triplet kalau nggak salah. Jadi dia tuh bilang, dia tuh nggak kebayang gimana caranya dia kasih makan anaknya nih setahun kemarin nih kalau nggak ada Grow gitu. Dia bilang dia sampai kayak gitu. Saya itu nggak kebayang gitu kalau misalnya nggak ada Grow tuh kemarin sih gimana ya gitu. Anak saya makan apa ya kayak gitu. Itu berkesan banget mama itu, karena beliau adalah dokter dan itu suatu benar-benar kehormatan. Maksudnya buat Grow bisa dipercaya oleh seseorang yang benar-benar istilahnya expert ya di bidangnya kayak gitu. Bisa dapat kepercayaan seperti itu. Sangat berterima kasih betul, gitu ya. Betul. Dan waktu itu aku kenalnya itu bahkan ketemu langsung. Jadi kita
lagi kalau nggak salah acara ulang tahun pertama atau kedua kita ngadain playdate dan memang kita pilih yang mama yang ini ordernya sering banget nih gitu. Kita pengen kenalan, jadi kita undang untuk datang bawa anaknya main bareng. Terus pas ketemu, oh ternyata beliau tuh dokter gitu. Jadi kayak wah berkesan banget gitu sampai hari ini. Cuman habis itu kayaknya udah anaknya mungkin udah besar dan nggak nambah lagi karena udah 3 jadi udah lulus. Itu satu. Terus kemudian ada lagi itu yang ini beberapa sih ada sering biasanya anaknya mungkin habis sakit gitu ya, sakit. Anak tuh kan kalau identik sakit naikin beratnya lama, dalam 1 minggu bisa turun 0,5 kilo gitu kan. Dan itu pasti yang menjadi kekhawatiran. Jadi anak setelah sakit gitu ya, terus kemudian konsumsi grow dalam waktu seminggu, misalnya berat badannya kembali lagi on track, seperti itu. Jadi biasa hal-hal seperti itu sih yang bikin kita semangat gitu. Nah ada juga yang feedbacknya itu bentuknya mungkin komplain, tapi sebetulnya nih kalau dicari lagi motivasinya itu sebenarnya dia sayang sama grow. Contohnya, contohnya nih misalnya mamanya ini komplain karena kadang-kadang kan kalau pengiriman kan kita pakai kurir, kurirnya kan eksternal ya gitu. Kalau memang lagi rame misalnya double date atau lagi payday gitu kan, kadang-kadang pengiriman delay, ya kan. Nah kita bisa maksudnya komplain itu cukup keras ketika barang itu delay, karena mamanya bilang anak saya makan apa gitu loh. Jadi ketika ada seperti itu aku selalu bilang ke tim, maksudnya kita harus bantu. Memang itu kesalahan dari pihak ketiga ekspedisi, gitu. Tapi ya kita maksimalkan gimana kita bisa bantu mamanya dan juga kita bisa kasih ketenangan lah mamanya. Karena pada akhirnya ketika mamanya itu sampai begitunya nungguin produk kita, kan artinya benar-benar produk kita itu dibutuhkan gitu. Benar-benar. Artinya itu kalau enggak kan berarti mau telat kek, mau kagak datang kek, ya udah kayak gitu kan gitu. Kalau nggak penting kan gitu. Betul. Jadi aku selalu kayak ingetin ke tim CS gitu yang menghadapi customer yang mungkin kadang-kadang terima komplain itu kayak coba dipikir lagi gitu loh, ini sebenarnya ini bagus loh kalau mama ini komplain seperti itu, itu artinya produk kita tuh benar-benar berguna gitu. Nah itu yang aku coba ingetin ke tim gitu, kadang-kadang. Jadi komplain macam-macam, cuman ya puji Tuhan sih memang kita bisa ngelihat pertumbuhannya terlepas dari angka penjualan dan segala macam, memang artinya hari ini produk kita diterima karena benar-benar dibutuhkan. Gitu. Iya benar-benar. Nah kita kan tahu ya Kak, kalau ibu-ibu tuh benar-benar selektif, apalagi tuh kalau nyari makanan buat anak ya. Nah apa sih yang membedakan Grow ini dengan baby food lainnya? Kan banyak banget di luar sana. Iya, memang banyak opsi. Mungkin sebagai satu brand ya, kalau kita lihat di brandnya sebagai grup, salah satu yang membedakan tuh kita variasi produknya tuh memang beragam. Mulai dari yang fresh meals gitu ya, yang frozen ataupun catering sampai dengan yang kemasan. Jadi kita bisa menjangkau lebih banyak mama. Kita juga bisa menemani di berbagai waktu. Misalnya memang lagi di rumah dan bisa yang frozen, bisa ada pilihan, atau lagi travel butuh yang lebih praktis gitu. Snack itu ada pilihan juga. Nah itu selain variasi, antara variasi satu dengan yang lain, apa sih yang jadi benang merahnya gitu ya? Itu kita ada 3 yang kita fokuskan, 3N. Satu, natural preservation. Jadi memang semua produknya itu bebas dari kimia gitu. Betul, bebas dari pengawet kimia. Jadi pengawetannya itu adalah secara fisika. Contohnya itu kalau barang yang frozen itu kan artinya dia diawetkan dengan temperatur kan gitu. Nah, makanya kenapa barang kita hari ini masih ada yang frozen. Kalau yang misalnya yang hari ini kita ada di meja ini, ya memang mereka karena melalui proses sterilisasi karena kering ya. Jadi dikeringkan sehingga bisa awet di suhu ruang. Ada juga yang menggunakan sterilisasi dengan tekanan tinggi, high pressure, misalnya di retort nama teknologinya. Itu jadinya akhirnya bisa bertahan di suhu ruang gitu. Jadi kita tidak menggunakan ini ya pengawet kimia. Itu natural preservation. Betul. Natural preservation. Yang kedua adalah natural coloring. Semua produk kita yang ada warnanya, kita kan mau selain rasa gitu ya, kita tuh sering melupakan bahwa anak-anak ini sebetulnya seperti orang dewasa, mereka juga mau makanan yang menarik penampilannya kan gitu. Nah itu yang salah satu yang mungkin kita benar-benar pikirkan juga gitu ya, gimana makanan yang menarik, ada warna, ada warnanya tuh yang keluar gitu ya. Nah itu snack-snack kita misalnya yang ada warna pink, ada warna merah, itu kita pakai beet extract
Kemudian kalau hijau itu dari sayuran, kalau kuning dari kunyit. Jadi kita menggunakan sumber-sumber pewarna yang natural. Nah, ini suatu hal yang memang menjadi komitmen dari awal. Dan baru-baru ini kalau Mbak Ica mungkin baca di berita itu, di Amerika itu baru, di FDA itu baru mengeluarkan satu statement bahwa ada salah satu pewarna makanan yang digunakan dengan digunakan oleh banyak sekali brand besar gitu, misalnya seperti kayak Cheetos atau brand-brand snack lainnya gitu ya. Itu tiba-tiba dilarang penggunaannya gitu. Dan itu adalah pewarna. Jadi memang untuk bikin makanan tuh warnanya warna merah, kalau nggak salah dia merah atau oranye gitu warnanya. Dan ketika melihat berita itu adalah suatu reminder buat kita, oh apa yang kita lakukan di sini tuh mengarah ke hal yang baik gitu. Bahkan kita satu tahap di depan gitu kan dari apa yang memang pewarna makanan itu, saya tidak bilang itu nggak boleh ya. Memang ada dalam kadar tertentu itu, bahkan di BPOM masih boleh menggunakan pewarna makanan yang tidak natural sekalipun, tapi kadarnya rendah. Nah, tapi komitmen kami hari ini adalah kami mau menggunakan yang sumbernya itu natural. Gitu. Jadi dari buah maupun sayuran. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah natural flavoring. Jadi memang semua rasa yang ada di produk-produk kami itu sumbernya natural. Jadi MSG itu udah itu kami hindarkan. Bahkan untuk di produk baby food yang frozen gitu ya, yang bubur bayi itu tidak menggunakan gula dan garam. Tambahan gula dan garam itu tidak pakai, karena dari mana kami bisa ada guidance seperti itu mengikuti dari WHO yang memang tidak menganjurkan tambahan gula garam. Kenapa? Karena sistem pencernaan anak ini masih belum sempurna. Jadi dengan adanya bumbu-bumbu tambahan ini mempersulit mereka memproses gitu ya. Makanya sekarang tuh banyak kalau Kemenkes tuh ngasih saran tuh udah menambahkan kayak santan gitu-gitu ya, lebih alami, baput, bawang merah yang seperti itu ya, kayak bawang rempah-rempah ya, rempah-rempah biar itu menciptakan rasa yang alami gitu. Betul. Sebenarnya kalau mau manis ya, ini beberapa bahan baku yang bisa bikin manis itu adalah bawang. Bawang itu kalau di saute itu manis. Kemudian wortel itu juga manis ya, jagung juga manis gitu ya. Jadi ada kok bahan-bahan alami yang memang bisa memberikan rasa manis dan asin gitu. Benar. Jadi kalau kita bilang tanpa tambahan gula garam tuh bukan berarti di nilai gizinya itu tidak ada natrium ya. Jadi natrium itu juga ada di secara alami di bahan makanan tuh ada gitu. Nah, gimana caranya kemudian kita ya harus berinovasi sedemikian rupa biar rasanya keluar kan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi itu yang makanya kenapa hari ini Grow itu kerjasama dengan chef, jadi profesional kayak 5-star hotel chef untuk bikin menu makanan itu kami ada tim ada tim konsultan, ada chef konsultan yang membantu membuat menu gitu. Jadi dan itu memang saya pun nggak bisa masak di rumah dengan kayak gitu karena ya memang udah ini ya, maksudnya mungkin resepnya dan cara masaknya tuh beda gitu. Jadi itu komitmen kami, jadi natural preservation, natural coloring, dan natural flavoring. Itu di semua produk. Nah, Grow itu udah berdiri dari 4 tahun ya, kurang lebih. Ada nggak sih tantangan terbesar Kak Jessica dalam membangun bisnis? Mungkin tantangannya itu adalah gimana kita konsisten memberikan pelayanan, produk dan pelayanan yang baik dari kita masih kecil dan sampai udah besar. Kenapa aku bilang itu tantangan terbesar? Karena di Grow ini setiap tim yang join itu pasti aku selalu kasih tahu apa sih visi misinya perusahaan kita gitu. Kenapa hari ini kita jualan makanan baik, kita bukan jualan makanan lain gitu. Kan ada, kita pilih ini tuh ada maksudnya gitu. Ya selain memang maksudnya kita mau perusahaan pasti mau ada untung gitu, kita mau terus berkembang. Tapi ada impact gitu ya, ada impact yang kita pengen berikan dan kita hari ini pilih untuk bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan generasi penerus kan gitu ya. Iya, betul. Nah, sulit banget kadang-kadang untuk bisa menyampaikan informasi itu ketika tim udah semakin besar. Jadi ketika dulu misalnya misalnya kita ngomong tim kitchen gitu ya. 5 orang pertamanya dulu aku tahu namanya, aku tahu anaknya ada berapa kayak gitu. Aku tahu as a person gitu dan mereka tahu aku as a person. Jadi mereka tahu kenapa kita mulai ini bareng-bareng. Tapi ketika kita udah misalnya orang ke 30 gitu ya. Yang mungkin aku nggak ada kesempatan untuk kenal
lebih dekat dan nggak ada kesempatan untuk banyak interaksi, itu aku harus meminta bantuan dari timku yang lain atau misalnya kepala divisinya untuk bisa jadi perwakilan kan gitu kan, untuk bisa kasih tahu oh ini kita melakukan ini tuh hari ini kenapa kita harus produksi itu harus pakai APD, kenapa harus ribet. Gini kan ada prosesnya, kenapa safety-nya harus ribet. Itu tuh ada tujuan ujungnya tuh apa gitu. Hari ini kita kasih makan anak orang kan kayak gitu. Bener. Jadi itu yang jadi tantangan, kayak rasanya kalau ngomong tuh berbusa gitu. Jadi tiap kali misalnya meeting aku ngomong lagi, ini ngerti kan ya kenapa kita harus kayak gini gitu. Ngerti kan ya kenapa harus ribet kayak gitu. Karena aku maunya mereka istilahnya kalau lagi masak, kalau yang punya anak yang mikirnya ini kalau ini masukan buat anak saya, mau apa enggak kamu kasih masakan ini ke anak kamu kayak gitu. Kan aku juga gitu, kalau bikin produk pasti anakku coba duluan kan gitu. Jadi aku mau nggak kasih anakku makan ini, kalau enggak ya udah nggak mau juga kasih makan anak orang gitu. Jadi itu yang gimana ya caranya supaya kalau timnya makin gede, hari ini kita ada berapa puluh orang, nanti sampai misalnya jadi ratusan, setiap orang tuh bisa punya pegangan yang sama. Itu sih yang jadi tantangan sampai hari ini dan aku antisipasi ke depannya gitu. Nah, kalau untuk pencapaian nih, apa sih pencapaian terbesar Kak Jessica di Grow? Pencapaian perusahaan ya, mungkin satu yang menurut aku cukup membanggakan itu adalah kita brand yang mulai di online, ya kan, tahun 2020 pada saat COVID. Memang waktu di awal mulai, ya pasti harapannya bisa jadi besar segala macam. Tapi kan sebetulnya banyak kan usaha yang istilahnya mulai coba-coba di COVID gitu. Dan nggak semua bisa tetap eksis sampai hari ini ketika udah nggak ada PPKM gitu ya. Banyak kan bisnis yang pas lagi jualan online tuh waktu itu booming banget. Benar. Tapi habis itu ya udah pas udah nggak COVID lagi, udah nggak survive kayak gitu kan. The fact that hari ini Grow masih bisa eksis, bukan hanya masih bisa lanjut tapi malah makin bisa bertumbuh. Masih berkembang. Tadinya jadi brand yang hanya jualan online aja, kemudian sekarang bisa ada di supermarket, bisa ada di baby shop, sebelahan dengan brand-brand besar yang sudah ada puluhan tahun. Menurut aku itu suatu pencapaian gitu. Dan itu yang aku sering bilang juga ke tim, ini misalnya hari ini kita bisa ada produk A, produk B, itu semuanya itu hasil dari apa yang kita tanam sedikit demi sedikit dari dulu gitu. Walaupun mungkin misalnya yang jual atau yang istilahnya negosiasi misalnya ke supermarket itu orang A, tapi kalau bukan karena semua yang kita bangun dari sebelumnya kan pasti nggak bisa gitu. Jadi gimana? Aku selalu nekenin ke tim itu supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu ada impact-nya ke yang lain gitu. Jadi bukan hanya untuk kamu sendiri kayak gitu. Termasuk juga apa yang kamu kerjakan itu tuh kamu kerjakan di atas apa yang orang lain sebelumnya udah kerjakan kayak gitu. Jadi biar timnya tuh kayak ada bayangan gitu loh kalau mereka tuh bagian dari, bukan bekerja sendiri tapi mereka bagian dari satu perusahaan gitu yang lagi berkembang kayak gitu. Oke, walaupun memang mungkin penjualan tim sales yang tadinya, tapi semuanya dari tim kitchen itu ikut serta. Iya gitu. dong, iya kan. Kalau misalnya dulu kita mulainya nggak jualan catering dulu misalnya, nggak jualan barang frozen dulu, mungkin hari ini ceritanya beda misalnya gitu kan. Nggak tahu ceritanya apa, bisa juga tetap bisa jualan, tapi maksudnya kan pasti beda journey-nya kan kayak gitu kan. Benar-benar. Oke. Kalau ngomongin tentang rumah dan keluarga nih, ini kita langsung ke ranah parenting. Boleh. Oke. Kak Jessica mungkin tadi mention kayak aku nggak bisa masak gitu ya. Iya. Tapi sebagai seorang ibu pasti ada dong untuk mungkin sedikit tidaknya masak gitu, atau mungkin ada makanan favorit nggak di keluarga gitu. Oh ada, jadi kalau buat anak aku tetap masak, mungkin karena mereka nggak punya banyak pembanding ya, jadi dimakan-makan aja sih gitu. Kita tuh satu keluarga suka banget makanan yang ada santan, jadi aku susah pilihnya ya, antara soto sama rendang sama gula itu aku susah pilih. Tapi yang ada santannya gitu. Dan itu yang aku juga perkenalkan ke anakku dari awal. Jadi anakku yang kedua, makanan pertama dia itu waktu itu aku bikin bubur hati ayam pakai santan. Itu waktu itu bikin orang tuaku, bikin mertuaku, sama memang ada suster yang bantu jaga. Itu mereka bingung, ini nggak salah anak bayi dikasih makan santan gitu. Karena pikirannya tuh masih cara dulu gitu. Ini nggak salah nih makanan bayi kayak gini gitu. Terus aku tanya balik, emang kenapa nggak boleh?
Terus mereka juga nggak bisa jawab, kenapa nggak boleh ya? Bukan nggak boleh sih, kayaknya nggak pernah dengar aja gitu loh, anak bayi makan santan kayak gitu kan. Terus aku bilang, loh hari ini tuh bukan cuman boleh, ini tuh bagus gitu loh. Ini tuh malah dianjurkan. Kita kasih rempah-rempah gitu ya, maksudnya kasih dia tahu rasa. Kita masak pakai daun jeruk lah, pakai bawang putih, bawang merah gitu-gitu. Itu bukan cuma boleh, malah bagus gitu kan. Anak kecil kan makan mau rasa juga, maksudnya orang tuh sering mikir oh mereka belum ngerti lah, padahal tuh nggak seperti itu gitu kan. Kan ada studi yang bilang bahkan apa yang ibunya makan pada saat selama hamil atau memberikan ASI eksklusif itu kan ada membentuk preferensi rasa di anak gitu. Berarti kan sebenarnya mereka tuh merasakan gitu dong apa yang ibunya makan sebelumnya ya. Dan ya pas mereka makan sendiri mereka juga maunya makanannya enak kan gitu. Gitu loh. Jadi waktu itu aku kasih makanan santan ya karena aku juga suka gitu ya. Jadi di rumah tuh selalu ada santan. Jadi ya kita suka makan santan kayak gitu. Oke. Nah, anak-anak pernah GTM nggak sih Kak? Pernah pasti. Itu mah iya kadang-kadang stres juga sih, ini ibunya jualan makanan anaknya GTM gitu kan. Kayaknya kalau orang tanya tuh orang kayak ini valid nggak nih jualannya. Padahal yang sering orang lupa itu adalah anak kecil itu juga manusia kan. Mereka kan manusia yang punya mood. Kayak kita setiap hari nih makan, kadang-kadang kita lagi makan pengennya banyak, kadang-kadang kita makan pengennya sedikit. Itu yang orang suka lupa. Jadi seolah-olah misalnya nih takaran nih, oh anak umur sekian harus makannya 100 mili. Kayaknya harapannya tuh dia makan 100 mili, pagi siang malam 100 mili, tiap hari 100 mili. Padahal ya kadang-kadang bisa jadi dia mau lebih gitu, tapi kadang-kadang dia mau kurang gitu. Nah itu yang memang aku ngomong sekarang gampang karena anak udah 2 gitu. Tapi waktu anak pertama dulu sama, anak nggak mau makan pasti stres banget ya. Menurut aku beda sekali. Pas anak kedua tuh lebih udah ngerti lah gitu. Lebih udah ngerti kayak gitu. Lebih udah ngerti bahwa itu wajar ketika anak kadang-kadang nggak mau makan. Ya mungkin apalagi kalau memang lagi kurang enak badan, pasti kan nafsu makan menurun gitu. Jadi yang aku jadi titik berat itu adalah aku nggak pernah menekankan di porsi makan satu hari, jadi satu kali makan itu harus berapa? Aku nggak pernah nekenin ke situ lagi. Tapi memang kita harus tetap rajin timbang. Jadi timbang juga bukan tiap habis makan langsung timbang, ngarepin langsung naik gitu bukan gitu. Jadi timbangnya itu ya tergantung umur ya. Kalau misalnya anakku yang masih sekarang 14 bulan sih, 1 tahun 2 bulan, itu ya masih tiap bulan kan masih sering vaksin gitu ya, masih sering rutin. Itu tiap bulan timbang dan harus naik gitu. Jadi kalaupun mau timbang paling cepet ya tunggulah seminggu atau 2 minggu gitu loh. Jadi nggak obses, kita juga nggak obses, kita nggak stres. Anak juga kalau kita stres kan kita maksa anak gitu kan. Anak juga makin stres, jadi kayak lingkarannya kan kayak gitu. Gimana caranya kita break lingkaran itu, kitanya juga chill gitu ya. Jadi anak juga nggak pressure gitu kan. Gitu. Tapi GTM pasti ada sih. Oke. Grow produk baru 1, customer setiap hari mungkin cuman kita ngirim dulu di awal-awal nggak nyampe 20 paket gitu ya setiap hari. Udah kita ada ayatnya bilang setia kepada perkara kecil dan perkara besar. Nah itu maksudnya ya kita melakukan terbaik di hal kecil hal besar. Anak-anak yang belum ada gigi pun tetap harus dilatih dengan tekstur yang kasar gitu loh.